Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Martasari, jurusan Tadris Matematika di IAIN Kediri. Saya akan membahas mengenai perkembangan biologis dan juga perkembangan kognitif. Yang pertama adalah perkembangan biologis. Dalam perkembangan biologis, kita akan membahas mengenai pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja, ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja, pubertas, dan interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan. Sebelum masuk ke materi, kita akan membahas mengenai potret remaja. Remaja pertama, aku pendek. Ayahku setinggi 180 cm. Sedangkan aku cuma 124 cm. Umurku sudah 14 tahun. Aku masih terlihat seperti anak kecil dan sering diejek terutama oleh teman-temanku yang cowok. Aku selalu jadi pilihan terakhir untuk main basket karena terlalu pendek. Gadis-gadis pun tidak kelihatan tertarik padaku karena mereka kebanyakan lebih tinggi daripada aku. Potret remaja kedua, aku tidak tahan melihat penampilanku. Jerawat memenuhi wajahku, rambutku suram dan kaku seperti jerami. Tidak pernah rapi. Hidung terlalu besar, bibirku terlalu kecil, kakiku terlalu pendek. Ada 4 kutil di tangan kiriku dan orang-orang merasa jijik karenanya. Badanku adalah bencana. Dari 2 remaja tadi, kita bisa mengetahui bahwa pada masa pubertas, masa remaja merasa gelisah dan kebingungan karena ada perubahan fisik pada dirinya. Namun, kebanyakan di antara kita berhasil melaluinya dengan cukup baik. Kita langsung ke materi pertama. Pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja. Kita akan membahas mengenai metode yang dipakai para ahli genetika tingkah laku. Yang kedua, sifat dasar gen. Dan yang ketiga, temperamen. Apa sih genetika perilaku? Genetika perilaku adalah suatu studi mengenai kadar dan hakikat dari landasan herediter suatu perilaku. Dalam suatu penelitian adopsi, peneliti berusaha menemukan apakah perilaku dan ciri-ciri psikologis anak yang diadopsi lebih mirip dengan ciri orang tua angkat yang menyediakan lingkungan rumah bagi mereka, atau lebih mirip dengan orang tua biologis mereka yang menyumbangkan faktor bawaan. Peneliti membandingkan antara anak angkat dengan anak kandung dari seorang. Dan dapat dibuktikan bahwa ada keterkaitan genetik antara orang tua biologis dengan anaknya yang diadopsi orang lain. Dan dampaknya adalah bahwa faktor bawaan mempengaruhi skor IQ seseorang. Selanjutnya adalah sifat dasar gen. Sifat yang pertama adalah genotip. Genotip adalah warisan genetik seseorang, bisa dari orang tua ataupun kakek neneknya. Namun demikian, tidak semua material genetik tersebut jelas tampak pada ciri-ciri yang tampil atau dapat diukur pada diri kita. Misalnya seperti emosi, bertemperamen tinggi, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah reaction ring atau rentang reaksi. Rentang reaksi adalah rentang jumlah kemungkinan fenotip untuk setiap genotik yang menunjukkan pentingnya peran pembatasan ataupun pengayaan lingkungan. Misalnya, seseorang yang memiliki gen pendek, meskipun dia berusaha untuk selalu olahraga, makan dengan teratur, dia tidak akan memiliki tinggi badan yang melebihi dari rata-rata. Selanjutnya adalah
Oke, selanjutnya adalah fenotip. Fenotip adalah bagaimana genotip seseorang tampil dalam ciri-ciri yang dapat diamati atau diukur. Rambut keriting, gen gemuk, gen tinggi, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah temperamen. Temperamen, anak bertemperamen muda biasanya memiliki suasana hati positif, mudah mengikuti aturan atau kegiatan keseharian umum, dan mudah menyesuaikan diri terhadap pengalaman baru. Anak bertemperamen sulit, cenderung bereaksi negatif dan banyak mengeluh atau rewel, kegiatan rutin kesehariannya tidak teratur, dan lambat menyesuaikan diri dengan pengalaman baru. Dan yang terakhir adalah anak bertemperamen lambat, menghangat, menunjukkan tingkat kegiatan yang rendah, agak bereaksi negatif, penyesuaian diri agak lambat, dan suasana hati dalam intensitas yang rendah. Kita masuk pada interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan. Interaksi genotip ada 3 macam: pasif dengan lingkungan, evokatif dengan lingkungan, dan aktif dengan lingkungan. Pasif dengan lingkungan adalah interaksi yang terjadi saat orang tua yang memiliki hubungan genetis dengan anak memberikan lingkungan pengasuhan pada anak. Misalnya adalah orang tua yang menyukai atau gemar membaca. Otomatis, dia akan memberikan buku bacaan kepada anaknya dan membiasakan anak tersebut untuk membaca, sehingga anak pun akan memiliki kegemaran dalam membaca. Selanjutnya adalah evokatif dengan lingkungan. Interaksi yang terjadi karena genotip anak akan menimbulkan jenis lingkungan fisik dan sosial tertentu. Misalnya, anak yang aktif dan suka tersenyum akan lebih banyak mendapatkan perangsangan sosial ketimbang anak yang pasif dan pendiam. Selanjutnya, aktif dengan lingkungan. Terjadi saat anak dan remaja mengalami lingkungan yang mereka pandang menarik dan menantang. Misalnya, sebagian remaja karena genotipnya lebih terampil di bidang musik, maka akan cenderung lebih banyak memanfaatkan waktu dalam lingkungan musikal, di mana mereka dapat menampilkan keterampilan mereka dengan baik. Selanjutnya adalah pengaruh lingkungan terbagi dan tak terbagi. Pengaruh lingkungan terbagi. Ini adalah pengalaman remaja yang juga dialami oleh orang lain di lingkungannya, misalnya kepribadian dan orientasi intelektual orang tua mereka, kelas sosial keluarga, dan lingkungan tetangga sekitar tempat tinggal mereka. Yang kedua adalah pengaruh lingkungan tak terbagi. Ini adalah pengalaman unik remaja yang dialaminya sendiri, baik di dalam maupun di luar keluarganya, yang tidak dialami oleh kakak atau adiknya. Selanjutnya adalah ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja. Kita akan mengingat bentuk F, O, K, FOK. Apa itu FOK? F adalah fisik umum, seperti tambah tinggi, tambah tinggi, terus tambah kurus, adanya menstruasi, dan lain sebagainya. O, organ reproduksi. O, otak dan kepala. Dan terakhir K, kelenjar limfoid. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kurva pertumbuhan. Adalah faktor mencari sasaran atau penstabilan diri, kecepatan kematangan, pengaturan umpan balik, dan massa tubuh menurut Damon tahun 1977. Kecepatan kematangan yang berbeda diketahui terjadi pada bagian-bagian tubuh yang berbeda. Misalnya kepala selalu lebih cepat berkembang daripada badan, dan badan selalu lebih cepat matang daripada anggota badan. Pengaturan berdasarkan umpan balik melibatkan penyesuaian diri struktur biologis terhadap umpan balik, misalnya sekresi kelenjar
pituari mempengaruhi berbagai kelenjar lain, seperti kelenjar tiroid dan kelenjar seksual. Sekresi pituari disesuaikan dengan tingkat hormon pada kelenjar lainnya. Saat sekresi kelenjar lainnya mencapai kadar yang tepat atau memadai, kelenjar pituari mengatur keluarnya agar tetap berada dalam keseimbangan yang sudah tercapai. Kita akan masuk pada pubertas. Faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya pubertas adalah yang pertama faktor genetik atau bawaan, yang kedua massa tubuh, dan yang ketiga adalah mutu makanan. Perubahan hormonal. Hormon adalah suatu substansi kimiawi berkekuatan besar yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Peran sistem endokrin adalah pada masa pubertas melibatkan interaksi hipotalamus, kelenjar pituitari, dan kelenjar gonad. Dua jenis hormon utama yang penting dalam perkembangan pubertas adalah androgen dan estrogen. Androgen adalah jenis utama hormon seks laki-laki, estrogen adalah jenis utama hormon perempuan. Perubahan fisik diantaranya merupakan perubahan fisik yang terjadi adalah meningkatnya tinggi dan berat badan, serta kematangan sosial. Selanjutnya kita akan masuk pada perkembangan kognitif. Kita akan membahas mengenai pandangan Jean Piaget dan Brunner. Teori perkembangan kognitif Piaget salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian sekitarnya. Piaget telah mengskemakan perkembangan kognitif menurutnya. Yang pertama adalah tahap sensomotorik pada usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, bayi membangun pemahamannya akan dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman indrawinya, misalnya dengan melihat dan mendengar, dengan gerakan fisik dan motoriknya. Tahap kedua adalah tahap preoperasional pada usia 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai menggambarkan dunia dengan kata-kata, bayangan atau gambar. Ciri berpikir tahap preoperasional usia 2 sampai 4 tahun adalah permainan yang simbolis. Mereka akan bisa mengaplikasikan atau menggunakan permainan-permainan yang simbolis seperti mobil-mobilan, terus balok-balok yang kecil, dan mereka sudah mengetahui bentuk-bentuk dasar geometris seperti persegi, bulat, bundar, dan lain sebagainya. Perkembangan bahasa sangat memperlancar perkembangan konseptual anak juga perkembangan kognitif anak. Menurut Piaget, perkembangan bahasa merupakan transisi dari sifat egosentris ke interkomunikasi sosial. Ciri-ciri berpikir tahap preoperasional usia 4-7 tahun adalah anak-anak masih memahami bahwa volume suatu benda berubah dengan perubahan massa. Yang kedua adalah egosentris. Anak belum bisa melihat dari perspektif orang lain dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Dan adaptasi yang tidak disertai gambaran yang akurat, ingatan recognition, dan ingatan evocation. Tahap selanjutnya adalah tahap operasional konkret pada usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, aktivitas mental yang difokuskan pada objek-objek atau peristiwa-peristiwa nyata atau konkret dapat diukur. Proses-proses penting dalam tahap ini adalah yang pertama, pengurutan. Pengurutan adalah kemampuan untuk mengurutkan objek menurut ukuran, bentuk, dan ciri lainnya. Yang kedua adalah classification. Ini adalah kemampuan untuk memberi nama dan mengidentifikasi serangkaian benda menurut tampilannya, ukurannya, atau karakteristik lainnya. Selanjutnya adalah
Decentering. Ini adalah kemampuan anak mulai mempertimbangkan berbagai aspek dari suatu permasalahan untuk bisa memecahkannya. Selanjutnya ada reversibility. Ini adalah kemampuan anak mulai memahami bahwa jumlah atau benda-benda dapat diubah, kemudian kembali ke keadaan awal. Selanjutnya adalah konservasi. Ini adalah kemampuan memahami kuantitas, panjang, atau jumlah benda-benda yang tidak berhubungan dengan pengaturan atau tampilan dari objek dan benda-benda tersebut. Yang terakhir adalah penghilangan sifat egosentrisme. Mereka mulai mau berbagi dengan orang lain, memperhatikan persepsi orang lain, dan memahami orang lain. Selanjutnya adalah tahap operasional formal pada usia 11-15 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mampu memikirkan sesuatu yang akan atau mungkin terjadi, sesuatu yang abstrak, dan anak sudah mampu memikirkan semua kemungkinan secara sistematik untuk memecahkan masalah. Kita akan membahas pendapat Brunner mengenai perkembangan kognitif. Brunner menjabarkan 6 konsep pokok dalam perkembangan kognitif. Yang pertama, perkembangan intelektual ditandai oleh meningkatnya variasi respon terhadap stimulus. Yang kedua, pertumbuhan tergantung pada perkembangan intelektual dan sistem pengolahan informasi yang dapat menggambarkan realita. Yang ketiga, perkembangan intelektual memerlukan peningkatan kecakapan untuk mengatakan pada dirinya sendiri dan orang lain melalui kata-kata atau simbol. Yang keempat, interaksi antara guru dengan siswa sangat penting bagi perkembangan kognitif. Yang kelima, bahasa menjadi kunci perkembangan kognitif. Dan yang terakhir, pertumbuhan kognitif ditandai oleh semakin meningkatnya kemampuan menyelesaikan berbagai alternatif secara simultan menurutnya. Selanjutnya adalah skema perkembangan kognitif menurut Brunner. Pertama adalah tahap enaktif. Pada tahap ini, anak mulai melakukan berbagai gerakan atau aksi untuk memahami lingkungannya. Mereka mungkin membolak-balik buku seakan-akan membaca isi buku tersebut, dan anak mulai memahami nama-nama benda dari percakapan dengan orang-orang di sekitarnya atau mengamati gambar-gambar benda di dalam buku. Selanjutnya adalah tahap ikonik. Ini adalah tahap di mana anak membawa informasi yang didapatnya melalui imajiner. Anak-anak mulai berimajinasi dengan benda-benda di sekitarnya. Pada gambar, anak berimajinasi seakan-akan dia berada di atas kapal dan memegang sebuah teropong, dan dia adalah seorang kapten. Selanjutnya adalah tahap simbolik. Pada tahap ini, anak sudah memahami simbol, sehingga mereka sudah dapat memaknai sebuah simbol. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.